Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawaddah, mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah, jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 5 pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Dimas Anugrah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Dalam kali ini, saya akan menjelaskan 3 poin penting dalam sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, ada perkembangan peradaban Islam periode dinasti Abbasiyah. Yang kedua, perekonomian dinasti pada masa dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Baiklah, kita masuk pada poin pertama, yaitu perkembangan peradaban Islam periode dinasti Abbasiyah. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hisham. Daulah Abbasiyah resmi berdiri menggantikan Bani Umayyah pada tahun 132 Hijriah hingga 750 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Ia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Serta dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal pada tahun 132 Hijriah. Awal kekuasaan dinasti Abbasiyah disebabkan pemberontakan yang terjadi di seluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari pemberontakan yaitu pada perang antara pasukan Abbas melawan pasukan Marwan bin Muhammad, yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abbas. Jatuhnya negeri Syria menandakan berakhirnya riwayat dinasti Bani Umayyah, sehingga bangkitlah kekuasaan dari dinasti Abbasiyah. Kekuatan dinasti Abbasiyah berlangsung cukup lama, dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Puncak kejayaan dinasti ini berada pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Mengutip dari jurnal berjudul Bani Abbasiyah karya Edianto, para sejarawan mengklasifikasikan perkembangan dinasti Abbasiyah ke dalam 5 periode. Pertama itu ada masa pengaruh Persia, yang kedua masa pengaruh Turki, yang ketiga masa pengaruh dinasti Buwayhi, periode keempat masa pengaruh dinasti Seljuk, periode kelima terbebas dari dinasti-dinasti lain. Poin kedua itu ada ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah. Ada 3 sektor dalam ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama itu ada sektor pertanian, yang kedua sektor perdagangan, dan ketiga sektor industri. Poin ketiga itu ada kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Ada beberapa faktor penyebab kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah, yaitu terdiri dari 2 faktor internal dan eksternal. Yang pertama itu faktor internal, yang terdiri dari persoalan politik dan kemerosotan ekonomi terjadi karena banyaknya biaya yang digunakan untuk anggaran tentara. Banyaknya pemberontakan dan kebiasaan para penguasa untuk berfoya-foya, kehidupan para khalifah dan keluarganya, serta pejabat-pejabat negara yang hidup mewah. Yang kedua itu faktor eksternal. Yang pertama terjadinya perang salib. Perang salib yang berlangsung beberapa gelombang banyak menelan korban. Konsentrasi dan perhatian pemerintah Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi tentara salib, sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan. Kedua, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam menyebabkan kekuatan Islam menjadi lemah. Nah teman-teman, itulah penjelasan singkat mengenai sejarah peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.